Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Cecily, mahasiswi Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Melalui video ini saya ingin menjawab terkait ujian akhir semester psikopatologi dengan dosen pengampu Ibu Hamida, sarjana psikologi, magister psikologi. Nah, di sini saya diminta menjelaskan dan memberi contoh studi kasus PTSD sendiri, menjelaskan klasifikasi gangguan menurut PPDGJ 3 dan juga menyebutkan 10 diagnosis gangguan mental dan bagaimana penanganannya. Pertama, untuk studi kasusnya sendiri yang saya ambil misalnya tentang seorang veteran yang baru pulang setelah melakukan perang. Dia mungkin saja mengalami susah tidur, mimpi buruk, dan merasa cemas ketika dia mendengar suara bising atau melihat kilatan cahaya yang akan membuat dia teringat pada situasi saat dia berada di medan perang tersebut. Untuk klasifikasinya sendiri, menurut PPDGJ 3, gangguan PTSD ini termasuk dalam kelompok gangguan stres pasca trauma yang ditandai dengan reaksi stres yang berlebihan setelah seseorang mengalami dan menyaksikan peristiwa traumatis seperti mimpi buruk dan mungkin kecemasan yang intens. Nah, untuk diagnosisnya ada 10 diagnosis mental yang sering terjadi. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan atau umumnya biasa disebut anxiety merupakan perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali oleh penderitanya. Untuk tanda-tandanya sendiri, pasien akan mengalami keringat yang berlebihan, jantung yang berdegup lebih kencang, dan sulit bernapas atau sesak napas begitu. Untuk kondisi ini, untuk kondisi dalam gangguan kecemasan ini bisa menimpa siapapun, terlebih pada orang-orang yang sudah berusia di atas 30 tahun. Yang keempat ada gangguan obsesif kompulsif atau OKA. Gangguan ini merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi seseorang dengan pikiran dan perilaku yang berulang atau obsession, serta perilaku yang kompulsif yang menghabiskan waktu dan mengancam kehidupan sehari-hari pasien tersebut. Untuk penanganannya, pengobatan obsesif kompulsif ini umumnya melibatkan psikoterapi dan obat-obatan. Nah, psikoterapi membantu pasien mengidentifikasi dan mengelola pikiran dan perilaku kompulsif mereka, sementara obat-obatan dapat membantu pasien mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan pasien. Sangat penting untuk melihat potensi adanya gangguan lain ketika menentukan pilihan untuk perawatan pada gangguan obsesif kompulsif tersebut. Selanjutnya ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Dalam kondisi ini, kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa traumatis seperti bencana alam, perang, kecelakaan, atau mungkin pelecehan seksual. Gejala ini meliputi gangguan pada ingatan, reaksi emosional yang intens, dan peningkatan aktivitas yang tidak diinginkan. Untuk pengobatannya sendiri, PTSD meliputi psikoterapi,
obat-obatan dan terapi lain yang bertujuan untuk meredakan respon emosi pasien dan mengajarkan cara-cara untuk mengatasi gejalanya. Yang keenam, ada gangguan kepribadian. Merupakan gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, tindakan, dan pikiran seseorang. Penyebabnya bisa meliputi genetik, lingkungan, gangguan neurobiologis, dan kurangnya keterampilan mengatur emosi, serta faktor sosial dan budaya. Untuk gangguan kepribadian sendiri bisa ditangani dengan psikoterapi dan terapi perilaku dialektik. Selanjutnya ada gangguan makan, di mana gangguan mental yang ditandai dengan perilaku makan yang tidak normal dan disertai dengan gangguan emosi. Ada beberapa jenis gangguan makan yang sering terjadi, diantaranya anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder. Gangguan makan dapat terjadi pada sekelompok usia, tapi yang paling terjadi mungkin dialami oleh remaja pada usia kisaran 13-17 tahun. Untuk penanganannya sendiri, pasien dianjurkan untuk mengikuti psikoterapi, konseling gizi, di mana dokter akan meminta pasien untuk menjalani serangkaian diagnosis gangguan dan perawatan untuk gangguan makan umumnya yang melibatkan beberapa pendekatan yang berbeda. Yang kedelapan, ada gangguan kecanduan, di mana kondisi seseorang kehilangan kontrol terhadap satu hal, baik itu substansi maupun aktivitas. Hal ini sangat merugikan secara fisik maupun psikologis, dan gejalanya bisa meliputi ketidakmampuan untuk berhenti, perubahan suasana hati, kehilangan minat pada hal-hal yang menjadi kegemaran, dan gangguan kesehatan mental. Gangguan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kecanduan zat, game online, dan gadget. Pengobatan pada gangguan kecanduan sendiri bisa meliputi psikoterapi, penggunaan obat-obatan, dan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya ada gangguan skizofrenia. Ini merupakan gangguan mental paling berat yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Gejalanya terbagi menjadi gejala positif seperti halusinasi dan delusi, serta gejala negatif seperti ketidakmampuan dalam bersosialisasi. Penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti, namun faktor genetik dan pengaruh lingkungan diduga sangat berperan penting pada gangguan skizofrenia ini. Untuk pengobatannya sendiri bisa meliputi penggunaan obat-obatan, psikoterapi, dan terapi lainnya seperti elektrokonvulsi. Mayoritas pengidapnya sulit mengutarakan alasan mengapa dirinya merasa khawatir atau cemas yang berlebihan. Nah, untuk penanganannya sendiri dari gangguan kecemasan mental ini, pasien bisa mengikuti psikoterapi dan mengonsumsi obat anti kecemasan. Yang kedua, ada gangguan depresi. Adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukainya. Beberapa faktor pemicu depresi antara lain peristiwa traumatis, tekanan batin, pola pikir yang salah, hilangnya kegiatan atau tujuan hidup setelah pensiun,
atau post-power syndrome, dan gangguan hormon. Depresi sendiri biasanya diobati dengan psikoterapi atau terapi psikologis dan obat antidepresan serta perawatan di rumah sakit jika pasien mengalami depresi yang parah. Yang ketiga ada gangguan bipolar, yaitu gangguan mental yang ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hati. Dan di sini pasien bisa dengan cepat mengalami sedih dan seketika berubah menjadi senang. Penderita gangguan ini biasanya sangat gembira atau euforia, kemudian berubah menjadi sangat sedih. Gangguan bipolar sendiri bisa diderita seumur hidup sehingga sangat berpengaruh pada aktivitas penderitanya. Untuk penanganannya, penderita bisa mengonsumsi obat-obatan seperti obat untuk menyenangkan suasana hati, obat antidepresan, dan obat antipsikotik. Nah, untuk yang terakhir ada gangguan hiperaktivitas atau ADHD yang merupakan gangguan di mana bisa mempengaruhi anak-anak maupun orang dewasa. Untuk gejalanya sendiri, pasien akan mengalami kesusahan untuk memusatkan perhatian, tentang perilaku impulsif dan hiperaktif. Meskipun penyebab pastinya belum diketahui, namun faktor genetik, lingkungan, dan gangguan pada pola aliran listrik otak diduga sangat berperan pada gangguan hiperaktivitas ADHD tersebut. Nah, untuk pengobatannya, gangguan hiperaktivitas bisa diobati dengan psikoterapi dan obat-obatan serta manajemen perilaku. Pencegahannya sendiri pada anak bisa dilakukan dengan menjauhi rokok, minuman beralkohol, dan narkoba, serta menghindari paparan zat beracun. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan menurut pemahaman saya tentang PTSD sendiri. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.